Halo teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini kami bertiga akan menjelaskan tentang salah satu pengujian perbandingan vektor rata-rata, yaitu perbandingan dua vektor rata-rata untuk dua populasi dependen atau biasa dikenal dengan sebutan data berpasangan, beserta pengerjaannya dalam software R. Perbandingan vektor rata-rata data berpasangan ini melihat kasus perbedaan respon dari dua sampel yang berasal dari dua populasi yang saling berhubungan, sehingga dua buah sampel ini tidak bersifat saling bebas. Di dalamnya terdapat pengukuran dalam beberapa set kondisi eksperimen yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan secara signifikan terhadap respon. Walaupun berasal dari dua populasi, tetapi pengujian ini seperti menguji satu populasi karena yang diuji adalah selisihnya yang disimbolkan dengan D. Vektor DJ ini akan berisikan observasi pertama dengan perlakuan 1 dikurang observasi pertama dengan perlakuan 2, kemudian observasi kedua dengan perlakuan 1 dikurangkan dengan observasi kedua dengan perlakuan 2, dan seterusnya sampai N. Sehingga ukuran sampel N harus sama untuk kedua sampel. Perlakuan-perlakuan yang ada diberikan pada unit eksperimental yang sama. Dua gugus sampel XJ1 dan XJ2 ini dapat berupa respon sebelum perlakuan dan respon sesudah perlakuan. Selain membandingkan respon sebelum dan sesudah perlakuan, berikut adalah contoh lainnya. Diambil sampel air dari suatu sungai, kemudian dibagi menjadi dua sampel. Sampel pertama diberi perlakuan pengecekan kandungan suspended solid di laboratorium pemerintah. Sampel kedua, perlakuan tersebut dilakukan di laboratorium swasta. Maka dari itu dihipotesiskan apakah terdapat perbedaan pengukuran kandungan SS di antara kedua laboratorium. Inferensia dua vektor dapat dilakukan dengan menganalisis komponen perbedaan atau DIJ. Untuk pengujian hipotesisnya mengasumsikan vektor komponen perbedaan mengikuti distribusi normal di mana rata-ratanya delta dan variannya adalah matriks varian kovarian dari komponen perbedaan tersebut. Maka untuk menguji perbandingan rata-rata komponen perbedaan atau deltanya adalah sebagai berikut. Dengan hipotesis, untuk H0 delta sama dengan 0, sedangkan untuk H1 delta tidak sama dengan 0, atau minimal ada satu rata-rata komponen perbedaan yang tidak sama dengan 0. Lalu, statistik ujinya menggunakan T-Hotelling, di mana rumusnya seperti berikut. Dengan D bar didapatkan dengan rumus seperti berikut, dan varian dari D-nya adalah seperti berikut. Selanjutnya, daerah kritis, di mana akan tolak H0 jika T kuadrat hitung lebih besar daripada daerah kritis atau titik kritis. Selang kepercayaan. Selang kepercayaan simultan untuk delta pada 1 min alpha persen adalah sebagai berikut. Sedangkan selang kepercayaan simultan Bonferroni untuk delta pada 1 min alpha persen adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh soal. Program jaminan kesehatan adalah salah satu program yang wajib untuk seluruh warga negara Indonesia. Dengan adanya program JKN ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk mengevaluasi capaian dari program tersebut dibandingkan beberapa indikator kesehatan yaitu prevalensi balita kurang gizi, unmet need pelayanan kesehatan, dan angka harapan hidup. Berdasarkan data dari 11 provinsi, apakah JKN berhasil meningkatkan kualitas kesehatan? Uji hipotesis dan lakukan estimasi selang kepercayaan 95%. Diketahui data sebagai berikut. Dengan periode 2 adalah setelah dilaksanakannya JKN dan periode 1 sebelum dilaksanakannya JKN. Pertama, kita input terlebih dahulu seluruh variabel untuk kedua periode. Selanjutnya, hitung selisih antara periode 2 dan periode 1. Pertama, selisih untuk prevalensi balita kurang gizi. Yang kedua adalah selisih dari unmet need pelayanan kesehatan dan angka harapan hidup. Lanjut, kita bentuk sebuah matriks, yaitu matriks dari selisih ketiga variabel, yaitu matriks D.
yaitu sebagai berikut. Lalu diketahui N sebanyak N row jumlah baris dari D dan P sebanyak jumlah kolom dari D. Selanjutnya kita hitung D bar rata-rata untuk setiap variabel pada data D. Lalu buat juga matriks variance. Lalu kita hitung statistik uji T kuadrat hoteling dengan rumus N dikali D bar transpose dikali inverse dari matriks S dan dikali rata-rata dari D, sehingga diperoleh T kuadratnya yaitu sebesar 325,0127. Selanjutnya kita hitung F tabelnya, yaitu dengan key F, karena kita memakai alpha 0,05, jadi key F 0,95, P, N P. Selanjutnya kita hitung F tabelnya itu dikali sama jumlah P-nya, N-1 dibagi N-P. Sehingga diperoleh B-nya yaitu 15,25. Maka keputusannya adalah tolak 0 karena 325 lebih besar dari 15,25. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, data dari 11 provinsi dapat diyakini bahwa adanya perbedaan kualitas kesehatan masyarakat setelah dilaksanakannya program JKN dibandingkan sebelum dilaksanakannya program JKN. Maka JKN membawa perubahan tingkat kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita hitung saham kepercayaan untuk setiap variabel dengan rumus sebagai berikut. D bar dikurang plus minus dari akar B dikali akar dari S dibagi N, sehingga diperoleh lower untuk yang prevalensi balita kurang gizi sebesar minus 1,84 dan uppernya sebesar 3,92. Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, dari ke-11 provinsi dapat diyakini bahwa perbedaan rata-rata prevalensi balita kurang gizi berada di rentang minus 1,839 sampai dengan 3,93. Karena di dalam rentang ini 0 masuk, jadi dapat kita katakan bahwa program JKN ini tidak mampu menurunkan prevalensi balita kurang gizi di 11 provinsi. Lalu kita hitung juga saham kepercayaan untuk variabel unmet need pelayanan kesehatan. Diperoleh D bar yang variabel keduanya itu adalah 0,54 dan SD untuk variabel keduanya itu adalah 0,267. Jadi lowernya itu sebesar minus 0,06 dan uppernya itu 1,154. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, dari data 11 provinsi tersebut dapat diyakini bahwa perbedaan rata-rata unmet need berada pada rentang minus 0,631 sampai dengan 1,154, sehingga program JKN tidak mampu menurunkan unmet need pelayanan kesehatan. Lalu untuk angka harapan hidup diperoleh lowernya itu sebesar 0,161 dan uppernya itu sebesar 0,268. Maka dengan tingkat kepercayaan 95% dari ke-11 provinsi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata angka harapan hidup antar dua periode itu sebesar pada rentang 0,161 sampai 0,268, sehingga dapat disimpulkan bahwa JKN dapat meningkatkan angka harapan hidup di 11 provinsi.